namanya guru percaya ya, semuanya pasti baik-baik, sehat, luar biasa bersama Tuhan setiap harinya, ya kan? Yes, yes, yes. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita ya. Kami ucapkan selamat datang kepada anak-anak KKR kami semuanya dimanapun berada saat ini. Kita persiapkan hati kita ya, persiapkan Alkitab kita siapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mau mulai ibadah kita siapkan dulu sikap kita bagaimana? Berdoa. Kita memohon perlindungan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita lipat tangan kita, tunduk kepala kita dan tutup mata kita. Tidak ada lagi yang berisik-berisik ya. Kita harus tertib dan hormat kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita mulai berdoa ya. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus karena atas berkat-Mu kami dapat beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau memulai ibadah kami, Engkau memberkati dari awal sampai akhirnya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan semua anak-anak KKR kami dimanapun dia berada saat ini, biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberikan mereka sukacita hati yang gembira Tuhan. Agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan, apa yang sampai kepada anak-anak kami pada hari ini ya Tuhan. Bapa yang di surga, ampuni salah dosa yang kami perbuat Tuhan. Berkati kami guru-gurunya, berkati anak-anak kami, orang tua kami dimanapun berada saat ini Tuhan. Agar kami selalu sukacita dalam keadaan bagaimanapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak kami KKR, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau angkatkan pujian kita kepada Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita sama-sama dulu ya. Guru, sapa dulu anak-anak kami semuanya. Dimanapun berada saat ini, guru samperin dulu semuanya. Halo, shalom anak KKR. Balita, apa kabar? Anak kecil, apa kabar? Anak remaja, anak tangguh, apa kabarnya semuanya? Wow, guru percaya ini semuanya pasti luar biasa sehat semuanya dan selalu punya semangat baru. Kenapa? Karena ada Yesus di hati kita. Nah, kita mau memuji Tuhan sambil menyapa-nyapa teman kita dengan lagu pujian kita. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Kita angkatkan pujian kita. Mari kita semua berdiri yuk, berdiri ya. Kita berdiri, kita buat gerakannya. Sekalian ya, sambil bernyanyi, sambil kita buat gerakannya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Kita bernyanyi sambil berdiri ya. Kita harus gembira kan Kak? Ya, Guru ya. Betul. Iya, karena kita selalu ada siapa Guru? Ada Tuhan Yesus. Iya, ada Tuhan Yesus selalu berserta kita. Baiklah anak kami, kita lanjutkan lagu kita dengan apa ya Guru ya? Kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, berarti hati kita selalu penuhi dengan apa Guru ya? Penuh ucapan syukur. Ucapan syukur dan selalu bernyanyi untuk siapa Guru? Untuk Tuhan Yesus. Oh, iya, kita selalu bernyanyi untuk Tuhan Yesus dan bersukacita. Kita panjatkan kepada Tuhan selalu doa dan ucapan syukur dengan pujian kita. Hatiku penuh dengan nyanyian Guru. Ya, hatiku penuh dengan nyanyian. Iya. Oke, kita akan puji Tuhan dengan lagu kita. Hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku
Yesus. Yesus dia siapa? Siapa dia guru? Dialah Raja segala raja. Oh iya, hebat ya guru ya. Ya dong, Berarti Tuhan Yesus pasti hebat. dia pemimpin di atas segala pemimpin lah ya Benar, guru. Oh, berarti kita harus hormat atau bagaimana ini guru? Kita harus hormat kepada Raja segala raja. Kita harus sembah dan puji namanya. Iya, harus dengan ucapan syukur selalu ya guru Benar, ya. guru. Baiklah anak-anak kami semuanya. Kasih Yesus itu begitu luar biasa kepada kita ya guru ya. Buat anak-anak kami semua pasti luar biasa kasih Yesus itu. Kasih Yesus itu melebihi dari apa ya guru ya? Melebihi pelangi guru. Pelangi itu indah nggak ya guru ya? Indah dong. Oh, pelangi itu sungguh indah. Melebihi dari bintang di langit guru. Begitu banyaknya bintang di langit itu indah. Tapi lebih indah lagi kasih Yesus. Bunga di taman guru indah nggak ya? Pasti dong. Wow, bunga juga indah. Melebihi dari itu juga. Oleh karena itu, kita angkat pujian kita sekali lagi anak-anak kami semuanya ya. Kasih Yesus indah. Oh indah. Kita angkatkan pujian kita ya anak-anak kami. Kita bangkit berdiri semuanya. Dan kita buat gerakannya ya. Oke. Ayo kita berdiri semuanya sambil bernyanyi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Iya, bagaimana tadi adik-adik? Anak-anak kami semuanya kasih Yesus itu lebih indah dari apa tadi? Lebih indah dari bintang di langit, guru. Wow, apalagi Lebih tadi? indah dari bunga-bunga di padang. Wow, keren, mantap, luar biasa ciptaan Tuhan. Apalagi tadi lebih indah dari apa? Lebih indah dari Pelangi. pelangi. Pelangi itu indah Jadi nggak? kasih Warna-warni kan, Yesus Guru? itu luar biasa ya, guru. Oh, luar biasa sekali. Karena pelangi juga warna-warni, bunga juga warna-warni ya. Oke, sekarang ya karena kasih Yesus begitu sangat indah. Oleh karena itu, anak-anak kami semuanya, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa yang membuat hati kita bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita siapkan hati kita. Apalagi kita siapkan guru. Kalau kita mendengar firman Tuhan, siapkan hati, sikap yang baik. Iya, Alkitab kita ya guru ya. Alkitab. Alkitab.
anak-anak kami sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semoga kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini terambil dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian bunyinya. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian bunyinya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak kami yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng semuanya. Firman yang kita dengarkan tadi menunjukkan bagaimana baiknya seorang Samaria. Maka judul perikopnya juga adalah orang Samaria yang baik hati. Nah, saudaraku, adik-adik atau anak-anak kami semua, siapakah di antara anak-anak kami yang merasa bahwa dia baik hati? Coba tunjuk tangan. Siapakah yang merasa dirinya baik hati? Nah, bagaimana sebenarnya orang yang baik hati? Yesus menceritakan bahwa orang yang baik itu, orang yang baik hati itu adalah yang boleh kita sebut sebagai sesama manusia. Jadi bukan dibatasi oleh, oh dia satu suku, atau dia satu kampung, atau dia satu bangsa, atau dia satu sekolah. Sehingga kadang-kadang yang satu suku, satu bangsa, satu keluarga, satu nenek moyang, seolah-olah itu, hanya itu teman kita. Padahal sebenarnya siapakah sesama kita manusia?
itu sebenarnya adalah orang-orang yang bermurah hati ketika kita mengalami persoalan atau penderitaan dalam hidup kita. Nah, Yesus menerangkan itu, maka dia buat satu cerita. Pada suatu waktu adalah seorang yang dirampok. Bukan hanya dirampok katanya dalam cerita ini tadi, tapi mau dibunuh. Makanya orang yang dirampok itu sudah dalam kondisi setengah mati, sudah hampir mati. Maka pada saat itu lewatlah imam. Anak-anak kami tahu siapa imam? Imam itu adalah orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan. Imam-imam biasanya pekerjaannya menerima persembahan jemaat, berdoa untuk jemaat. Tapi ternyata dalam perumpamaan Yesus ini, ketika dia melihat orang yang dirampok ini hampir mati, dia lewat, dia lihat, dan dia terus. Dia tidak menyapa apalagi menyentuh. Bahkan hanya melihat dengan sebelah mata. Tidak ada rasa kasih di dalam hatinya. Maka kemudian sesudah dia berlalu, maka pada saat itu lewat lagi orang-orang Lewi. Orang Lewi ini siapa? Orang Lewi juga adalah orang-orang yang sudah dikhususkan untuk bekerja di rumah Tuhan atau di bait Allah. Maka ketika orang Lewi ini melihat orang yang dirampok dan yang hampir mati ini tadi, dia juga hanya melihat, kemudian dia pergi meninggalkannya. Tidak ada apa-apa pun yang dia lakukan, walaupun dia tahu mereka ini tadi, yang dirampok ini tadi hampir mati. Dan sesudah orang Lewi lewat, maka lewatlah orang Samaria. Anak-anak kami tahu siapa orang Samaria? Orang Samaria selama ini dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang yang kafir, orang yang hina, orang yang jelek, orang yang tidak bisa dikasihani, atau bahkan dia katakan orang Samaria itu orang-orang yang penuh dengan dosa. Jadi tidak pantas, tidak layak untuk berhadapan atau bersentuhan atau berdekatan dengan orang Yahudi. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria tadi? Ketika dia melihat orang yang dirampok ini tadi hampir mati, dia turun, dia lihat, dia dekati, dia jamah, dan dia tahu bagaimana keadaan orang yang dirampok tadi. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia ambil minyak, dia tuangkan minyak tadi dan dia obati. Ternyata obat itu tidak mampu mengobati, menghilangkan rasa sakit orang yang dirampok. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia angkat yang sakit tadi dan dia naikkan ke keledainya dan dia bawa ke tempat berobat. Sampai di sana dia bukan meninggalkannya saja. Dia bukan hanya katakan, tolong bantu ini, tidak. Tapi dia katakan, ini dia kasih duit untuk pengobatan orang yang dirampok ini tadi. Dan seterusnya dia katakan, belilah apa keperluannya, kalau kurang ketika aku datang kembali, aku akan memberikannya, aku akan membayarnya. Itu kata orang Samaria yang baik hati atau yang murah hati ini. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus. Maka kemudian Yesus bertanya kembali, nah, siapakah di antara mereka tadi sebagai sesama manusia? Maka semua yang mendengar cerita Yesus mengatakan, orang Samaria. Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah hidup kita. Kalau tahun ini GBKP mengatakan bahwa generasi penerus, generasi muda menjadi berkat. Melalui firman ini kita diajak untuk semua bisa menjadi berkat bagi sesama kita, untuk kita boleh bermanfaat bagi orang lain, dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi orang yang ada di sekeliling kita. Artinya bahwa kita jangan hanya menyenangkan diri kita saja. Kita bukan hanya berjuang untuk membuat kita bahagia saja, tapi bagaimana
bagaimana kita bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Umpamanya sebagai anak sekolah minggu, bagaimana kamu bisa menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati abang, kakak, atau adik-adiknya, atau orang lain yang ada di rumah kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kalau dia katakan dalam firman ini, katanya orang Samaria yang baik hati. Nah, melalui firman ini, semua anak-anak kami diajak menjadi anak sekolah minggu yang baik hati. Kalau seandainya ada namanya kita katakanlah namanya si Valen, contohnya ya, Valen yang baik hati. Kalau ada namanya Fani misalnya, kita katakan Fani yang baik hati. Jadi orang Samarianya kita ganti menjadi nama kita masing-masing. Jadi sekarang kita diajak untuk boleh berbaik hati, bermurah hati dalam hidup kita. Kita mau membagi berkat kepada orang, membagi sukacita kepada orang, menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan kita hanya mementingkan diri sendiri, jangan membuat orang lain susah, jangan membuat orang tua susah, tapi biarlah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, orang yang ada di sekitar kita, tanpa memandang bulu suku apa, dari mana sekolahnya, di mana dia punya uang atau tidak dan sebagainya. Tapi kita diajar untuk bisa menjadi berkat, boleh menjadi orang yang bermurah hati, orang yang baik hati kepada siapa saja. Inilah harapan kita. Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan atau kita akan menyaksikan bagaimana pengalaman anak-anak sekolah minggu dan remaja di masa pandemi ini. Bagaimana dia boleh dengan apa yang dia punya berbaik hati, bermurah hati kepada orang yang membutuhkan. Kita akan mendengarkannya dan kita akan menyaksikannya. Inilah kita bisa melihat bagaimana anak sekolah minggu dan anak remaja yang di masa pandemi ini dia menjadi anak yang baik hati di tengah-tengah keluarganya untuk menyenangkan hati orang tuanya, hati ibunya. Mari kita saksikan. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Ma. Senang kali lihat kalian hari ini duanya ini. Cepat bangun, Mama senang jadinya, iya kan? Oke. Jadi hari ini apa rencana Iren sekolahnya? Hari ini kan Ma ada 4 mata pelajaran dari kimia, mate, biologi, sama PPKN. Oh, hanya 4 mata pelajaran. Jadi setelah itu nanti apa yang dilakukan setelah belajar? Ya kira-kira sepertinya nanti ngeberesin rumah lah Ma. Oh gitu. Jadi mau tanya ini dulu, apa sih lebih bagus online atau offline ini? Sebenarnya tergantung juga sih Ma. Kalau offline kan kita berinteraksi secara langsung, tapi dengan kondisi seperti ini kayaknya ya online dong. Iya, nilainya gimana? Lebih baik offline atau online? Itu kan Sebenarnya kita lihat juga bagaimana sama nilainya. saja Ma. Sama saja. Iya. Harusnya tidak seperti itu nakku. Karena gini kan, di dalam suasana rumah kita pasti lebih nyaman. Kemudian kita bisa istirahat sejenak, kemudian belajar kembali dibanding sekolah. Walaupun kita tidak ada pengawasan, kita mesti lebih giat lagi belajar, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya nakku ya. Nah, jadi nanti kalau kamu sukses, kamu bisa berikan manfaat bagi orang banyak. Terus gini Bang, kalau Abang kan sudah kuliah, terus nanti ajarin adiknya. Kalau misalnya Iren kurang di dalam kimia atau matematika, bisa ya Bang ya? Bisa, Ma. Kan sekarang kan kita nggak bisa les, jadi sebaiknya Abang yang ngajarin adik. Oke, Ma. Ya nakku ya. Nah, Oke, jadi Ma. setelah nanti selesai sekolahnya nakku, makan siang, istirahat, kemudian beresi rumah kita dan cuci piring. Mama mau pergi kerja, pulangnya nanti jam 6 sore ya nakku ya. Ya, mau pergi dulu ya sayang ya. Hati-hati ya, Tuhan Ma. memberkati. Shalom. Shalom. Dan sekarang
kita akan menyaksikan bagaimana seorang anak yang akan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Walaupun pada awalnya dia merasa bahwa apa yang dia punya itu diambil oleh orang lain dan tidak dibayar. Pertama dia agak keberatan, tapi dia punya bapak yang sangat baik hati dan bijaksana, sehingga bapaknya memberikan nasihat kepada dia sehingga dia punya pikiran berubah dan ke arah yang baik, sehingga dia berani dan bisa dengan rela hati untuk menolong orang tanpa memberikan kerugian kepada dirinya atau kepada keluarganya. Mari kita saksikan. Puji Tuhan nih, tugas kantor sudah mau selesai. Oke, saya simpan dulu filenya. Pak. Abang Epan, ada apa nakku? Ada yang ngambil kutu air itu. Ada orang yang mengambil kutu air? Siapa nak? Orang yang lewat-lewat. Oh, yang sering lewat ambil kutu air di parit kita. Ya, Terus abang bilang apa? nggak boleh diambil kecuali dibayar 5.000 sekali ambil. Dibayar 5.000 sekali ambil kutu air. Ya, Kenapa dong bang harus bayar? dan kita untung. Biar kita untung diambil kutu airnya bang. Kalau menurut bapak sih, kutu air itu kan nggak habis. Kalau hujan datang, kutu airnya tumbuh lagi. Nggak usah kita minta bayaran bang. Mungkin orang itu lagi butuh untuk makanan ikan hiasnya. Ya kita anggap aja kita memberikan kepada mereka kutu air untuk bisa dipakai sebagai makanan ikan hiasnya. Itulah jalan kita untuk berbagi kepada orang lain. Lagian kan kalau misalnya dia ambil kutu airnya, kadang-kadang bisa berikan rezeki juga kepada kita kan bang. Misalnya dia beli sesuatu di kedai kita. Menurut Bang Epan bagaimana? Ya udah, kalau bapak bilang begitu, kalau ada orang yang mengambil kutu air, aku kasih. Oh gitu ya anakku, bagus. Bapak mau bilang sama kamu bahwa kita tidak selalu harus minta imbalan kepada orang untuk membantu orang lain, termasuk ketika dia ambil kutu air yang kita juga bukan menanamnya, tapi tumbuh sendiri kalau ada hujan. Oke Bang Epan ya? Oke, selamat bermain kembali Bang. Bapak lanjutkan tugas Bapak ya. Sekarang kita akan menyaksikan lagi bagaimana anak sekolah minggu ingin menjadi berkat bagi orang lain, melakukan kebaikan bagi orang lain dengan menerapkan 3M dan memberikan kebaikan melalui apa yang dia punya sebagai anak sekolah minggu yang masih kecil. Mari kita saksikan. Hai teman-teman, kita sudah mengasihi ya kalau kita sudah ingat berbuat 3M. Apa itu ya teman-teman 3M? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak ya teman-teman. Dengan demikian kita sudah menolong sesama kita ya teman-teman. Terima kasih. Halo saudaraku semuanya, mengasihi dapat kita lakukan dengan berbagi. Berbagi tidak selamanya dengan uang dan barang, melainkan dapat berbagi dengan ilmu, pengalaman, canda dan tawa. Terima kasih. Demikianlah anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah kita saksikan bagaimana 3 kelompok menyaksikan kebaikannya di masa pandemi ini sebagai anak-anak atau orang-orang yang muda yang mau menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi sesamanya. Oleh karena itu, apa yang kita dapat pesan dari semua cerita termasuk firman yang sudah kita dengarkan? Bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita semua, melebihi dari kebaikan orang Samaria. Oleh karena itu, marilah kita semua bersukacita untuk membuat baik, tetap semangat berbuat baik, karena kebaikan Tuhan sama seperti bunga di padang, bintang di langit, dan juga lebih indah dari pelangi, yang mana pelangi itu jarang sekali kita temukan, tapi Tuhan katakan lebih indah dari pelangi. Nah, untuk itu anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan,
Mungkin kita juga semua punya pengalaman untuk berbaik hati, untuk berbuat kebaikan kepada sesama kita, baik di tengah keluarga, kepada orang tua kita, dan juga kepada teman-teman kita mungkin ada di sekolah, sama tetangga kita, atau siapa saja yang pernah kita lihat atau pernah kita lakukan. Dan pada hari ini, kami semua, guru-guru KAKR GBKP Persadanta, membuat perlombaan lomba ceritakan pengalaman berbuat baik sebagai orang yang baik hati atau murah hati. Caranya tidak sulit. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kamu lakukan adalah mengingat-ingat. Pernahkah melakukan kebaikan? Atau pernahkah menjadi anak yang bermurah hati? Kalau pernah, ditulis ceritanya. Tidak usah panjang-panjang, diceritakan di mana itu dan kepada siapa. Dan kira-kira kapan waktunya. Sesudah itu dituliskan di kertas atau dituliskan di laptop atau di handphone. Sesudah ditulis, maka dikirimkan kepada kami. Kita ulangi ya, tugasnya yang pertama adalah kita lomba menceritakan atau cerita pengalaman kebaikan yang pernah kita lakukan, yang pernah anak-anak kami lakukan. Jadi yang pertama tugasnya mengingat-ingat, merenungkan kembali apa yang sudah pernah kita lakukan. Sebagai tanda kebaikan, kita adalah orang yang murah hati. Dan kita ceritakan di situ, di mana kita lakukan kebaikan itu, kemudian kepada siapa. Dan dituliskan kebaikan apa yang dilakukan. Dituliskan, bisa ditulis di secari kertas, kemudian difoto, dikirim ke WhatsApp, atau diketik dan dikirim ke alamat email yang kami sebutkan di sini adalah alamat emailnya. Coba didengarkan baik-baik, girsang313@gmail.com. Kami ulangi, girsang313@gmail.com, atau dikirim melalui WA WhatsApp dengan nama Setia Sari Girsang dengan nomor WhatsApp 081 377 302388. Sekali lagi 081 377 302388. Silahkan mengirim ke alamat email ini atau ke nomor WhatsApp yang kami sebutkan ini. Paling lama pada hari ini, tanggal 7 Februari 2021 pada jam 20 atau pada jam 8 malam. Jangan khawatir, apakah harus panjang-panjang atau indah ceritanya? Bukan. Singkat saja, yang penting kami sudah bisa mendapatkan apa ceritanya, apa isi ceritanya. Dan perlombaan ini berlaku untuk semua anak-anak kami yang mengikuti kebaktian ini, baik dari anak-anak kami yang ada di GBKP Persadanta maupun di runggun-runggun yang lain. Dan sesudah dikirim, kami akan membacanya dan kami akan menilai mana yang terbaik. Kami akan memilih terbaik 1, 2, dan 3. Dan terbaik 1, 2, dan 3 ini akan diberi reward sebagai ucapan terima kasih atas kebaikannya, dan juga ucapan terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi dalam acara atau dalam perlombaan ini. Demikianlah yang kami sampaikan. Baik adik-adik semua dimanapun berada, kami tunggu. Semoga semua kita tetap semangat untuk menjadi anak sekolah minggu yang bermurah hati, anak sekolah minggu yang berbaik hati. Karena Tuhan menginginkan kita untuk seperti itu, karena Dia sudah terlebih dahulu berbaik hati kepada kita. Oleh karena itu, jadikanlah karakter kita menjadi orang yang benar-benar baik hati atau murah hati. Tuhan memberkati kita
Dan sekarang kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena kami mendengar cerita tentang bagaimana orang Samaria yang bermurah hati. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui cerita ini kami tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh berbaik hati kepada kami semua anak-anak Tuhan yang Tuhan ciptakan. Sebagai anak sekolah minggu, kami merasakan bahwa hidup kami karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjadikan kami, dan kami juga selalu rindu untuk menjadi anak sekolah minggu yang berbaik hati atau bermurah hati, sehingga melalui hidup kami banyak orang merasakan bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana murah hatinya Tuhan. Pakai kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, walaupun kami punya keterbatasan, tapi melalui kata-kata kami, senyuman kami, perbuatan kami, orang lain boleh berbahagia karena itu semua. Inilah harapan dan doa kami sampaikan dan kami mohonkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Supaya pada waktunya nanti semua anak-anak kami boleh sukses dalam
Tuhan berikan kesehatan kepada kami semuanya. Berikan kami kesempatan untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Inilah doa kami. Jadikanlah semua anak sekolah minggu menjadi anak yang takut akan Tuhan, menyenangkan hati orang tua, dan mampu memanfaatkan kesempatan pandemi ini untuk lebih bertanggung jawab dalam memakaikan waktu. Inilah doa kami, harapan kami, dan persembahan kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hai semua anak-anak kami, bagaimana ibadah kita hari ini? Pasti ya sukacita dan penuh dengan gembira. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkatnya begitu indah buat kita ya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak KKR kami dimanapun berada saat ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah mengikuti ibadah. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya, kita ibadah lagi minggu depan. Selamat minggu. Bye. Tuhan berkati.